Ta'ala dan menjadi wasilah keberkahan untuk kita, wong tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita dan siapapun yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin maqbulah liridha ila bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dengan bersolawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berada di hari Senin 12 Rabiul Awal, atau ada juga yang menyebutnya Rabiul Anwar, bulan yang penuh dengan cahaya. Ngapa? Karena di bulan ini lahirlah sosok yang begitu luar biasa, hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yakni lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelahiran beliau ini adalah sesuatu yang benar-benar harus kita syukuri. Dan kita dianjurkan untuk bahagia dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka bergembiralah mereka atau kalian atau orang-orang yang diberikan rahmat dan diberikan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan tidak katik pemberian terbaik kecuali hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita patut bersyukur dan bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanya umat Islam begitu Rabiul Awal itu mengadakan peringatan Maulid. Ngapa? Sebagai ekspresi cinta, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu benar-benar cinta dengan kita. Cintanya Nabi Muhammad itu dengan kita. Buktinya Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengabarkan, menceritakan kepada kita bahwa kana ammatu wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda wafatihi. Istrinya Rasulullah ini mengabarkan bahwa Nabi Muhammad ketika akhir-akhir masa hidup beliau, detik-detik beliau wafat, menjelang beliau wafat, yang beliau pikirkan itu siapa? Yang beliau pikirkan itu adalah kita, umatnya. Ummati, ummati. Kemudian beliau tutup dengan pesan yang begitu dahsyat. Apa kata beliau? As-salata, as-salata. Kata Rasulullah itu, umatku cak mano kalau mereka pengen selamat kagak? Ya as-salata, as-salata. Tolong jaga salat, kata beliau. Tolong jaga salat. Biar apa? Biar kalian selamat, bahagia, mulia. Wa ma malakat aimanukum. Tidak cukup hubungan kita dengan Allah, tidak cukup. Kita juga harus memperhatikan hubungan kita dengan sesama manusia. Dan beliau berpesan, wa ma malakat aimanukum, jangan lupa perhatikan hamba sahaya kalian, perhatikan budak-budak kalian. Itu bagaimana pesan kasih sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Dan kedua hal ini harus berjalan beriringan, harus berjalan berdampingan. Itu begitu nasihat akhir-akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan bahwa hatta ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulaj lijuha fi sadri.
Wa ma yafidu biha lisanuhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengulangi itu, umatku jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat. Sampai kapan? Sampai mulut beliau berhenti berucap. Benar-benar kita dipikirkan oleh beliau sampai akhir hayat beliau. Benar-benar cinta beliau dengan kita sebagai umatnya. Nah, sekarang kita cak mano kita ini biar bisa cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah dengan kenal dengan beliau. Tidak mungkin kita bisa cinta tanpa mengenal sosok yang kita cinta. Dan bulan Maulid ini adalah momen yang pas bagi kita untuk lebih bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di Palembang. Itu majelis Maulid di mana-mana. Kalau tahu ada majelis Maulid dan kita bisa datang ke tempat itu, kita bisa berkesempatan ke tempat itu, maka datanglah. Tidak usah ragu-ragu lagi. Ya, datanglah ke situ. Di situ kumpul orang-orang yang benar-benar cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat itu diceritakan kebaikan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Habib Umar pernah berpesan, dan pesan ini sering juga kami dengar disampaikan oleh Ustadz Bitoh. Apa kata Ustadz Bitoh menyambung pesan dari Habib Umar? Makanan terlezat adalah makanan yang dihidangkan ketika peringatan Maulid Nabi. Ngapa? Karena dihidangkan atas rasa kegembiraan, atas rasa syukur dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, mulia sekali majelis itu. Jadi jamaah sekalian, kalau tahu ada majelis Maulid dan kita bisa untuk menjangkau tempat itu, apalagi bisa menjangkau dengan mudah, maka jangan beratkan langkah kaki kita untuk menuju ke tempat itu. Ngapa? Karena itu adalah majelis yang penuh dengan keberkahan, berkumpulnya orang-orang yang benar-benar cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di dalam kitabnya mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu rabbahu li huduri haflati maulidihi. Setiap tempat yang di tempat itu sedang dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan tentang Rasulullah, kebaikan beliau, keutamaan beliau, kemuliaan beliau. Masya Allah. Ngapa? Apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melok hadir di tempat itu. Masya Allah. Makanya kaki ada mahalul qiyam dan lain sebagainya. Ya, kemudian fabi hudurihi sallallahu alaihi wasallam hadarat arwahul anbiya wal auliya. Karena hadir di tempat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruhnya beliau, maka hadir juga di situ ruhnya para nabi dan para wali. Ini Masya Allah. Perlu kita untuk menjaga hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, bulan Maulid ini adalah bulan yang tepat, momen yang tepat bagi kita. Mungkin selama ini hati kita gersang karena jauh dari Rasulullah. Bulan Maulid ini kita jadikan kesempatan untuk kembali menjalin hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara lebih mengenal beliau dengan hadir ke majelis-majelis Maulid. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami pengen mengenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa kejadian-kejadian yang viral. Ya, contohnya, ini Masya Allah, anak-anak muda ini lagi apa ya bahasanya? Mungkin dijajah oleh budaya-budaya luar. Itu kadang kita nyingok dan kadang kita kasihan, prihatin. Ada anak-anak remaja putri yang muda-muda, itu kadang-kadang histeris dia ketemu dengan artis-artis yang dia idolakan. Masya Allah. Kadang-kadang dia rela badannya disentuh oleh artis tersebut yang seharusnya tidak terjadi. Bahkan ada beberapa video yang bukan cuman salaman, bahkan lebih dari itu, dan mereka senang dengan kejadian itu, bahkan sampai direkam, sampai nangis histeris, bersyukur ketemu dengan idolanya. Ya,
Kenapa ini terjadi? Karena mereka belum mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita lagi bahas kalau nak adu-aduan ganteng, adu ketampanan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya mereka kenal dengan Rasulullah, maka mereka akan sangat mencintai dan sangat mengidolakan dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya mereka tidak kenal. Coba kalau kita tanya, kira-kira manusia mana yang dianggap sebagai makhluk Allah yang paling ganteng? Maka kita akan jawab makhluk Allah yang paling ganteng adalah Nabiullah Yusuf. Rata-rata jawabannya begitu. Siapa yang paling ganteng? Nabiullah Yusuf. Ngapa bisa ada anggapan demikian? Karena kegantengan Nabiullah Yusuf digambarkan oleh Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran bagaimana ketampanan Nabiullah Yusuf. Bagaimana ketampanan Nabiullah Yusuf di dalam Al-Quran, di dalam surah Yusuf itu digambarkan. Nabiullah Yusuf kan dikejar-kejar, digalai oleh Sayyidah Zulaikha atau Siti Zulaikha. Wong Indonesia biasa nyebutnya Siti. Siti itu singkatan dari Sayyidati. Sayyidah Zulaikha ini galak sama Nabiullah Yusuf. Padahal saat itu status keduanya itu berbeda jauh. Siti Zulaikha sebagai istri dari seorang raja atau ratu, sedangkan Nabiullah Yusuf adalah seorang pesuruh atau budak, ya, wong recehan lah ya, bahasa kita. Nah, Siti Zulaikha, Sayyidah Zulaikha galak dengan Nabiullah Yusuf. Akhirnya saat itu penduduk kota gempar, viral kalau bahasa kita sekarang. Oh, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Wa qala niswatun fil Madinah imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba. Oh, Zulaikha itu sudah gila bahasa kita, yang bisa kita mengerti dengan mudah. Oh, dak waras lagi Zulaikha itu. Ngapa madai galak sama budak? Tidak pantas Zulaikha galak sama budak itu. Inna lanaroha fi dhalalim mubin. Sudah sesat dia, sudah cinta buta. Tidak masuk akal kata penduduk kota. Akhirnya Siti Zulaikha adalah sosok yang pinter. Ditanggapi sama Siti Zulaikha, falamma sami'at bimakrihinna, ketika gosip itu sampai ke telinganya Zulaikha, arsalat ilaihinna, Siti Zulaikha kemudian mengundang istri-istri pejabat saat itu. Jadi kata Siti Zulaikha, kamu cuman pacak ngomong baik, kamu tidak tahu apa yang aku alami. Kamu tidak tahu siapa yang aku jingok. Kamu cuma pacak ngomong budak-budak baik. Nah, sekarang kuundang kalian. Akhirnya diundang, dan yang diundang adalah istri-istri pejabat, istri-istri pembesar saat itu. Ngapa? Karena biar biar beritanya cepat nyebar. Akhirnya diundanglah istri-istri pejabat saat itu. Wa a'tadat lahunna muttaqa'a, disiapkan tempat yang paling mewah, yang paling bagus. Mejanya meja yang paling bagus, kursinya kursi yang paling bagus, lengkap dengan makanan-makanan yang banyak dan buah-buahan. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, kemudian ditaruh juga di masing-masing makanan tersebut atau di depan kursi-kursi tersebut ada pisau yang tajam-tajam. Ngapa? Untuk motong buah. Akhirnya datanglah hari itu, datanglah tamu undangan, para istri-istri pejabat. Mereka duduk, kemudian mereka menikmati hidangan. Mereka kemudian mengambil pisau untuk memotong buah. Ketika mereka lagi pegang pisau, Siti Zulaikha ngomong, wa qalat ukhruj alaihin. Kata Siti Zulaikha, wahai Yusuf, keluarlah. Atau bahasa kita, tampakkan pesonamu. Nah, kira-kira seperti itu. Nabiullah Yusuf keluar, Pak. Tidak ngapa-ngapai, cuman lewat baik. Apa yang terjadi? Falamma ra'ainahu akbarnahu, mereka yang sedang megang pisau itu tercengang melihat Nabiullah Yusuf dan langsung terpesona, Pak. Wa qatta'na aydiyahun, mereka langsung mengiris-iris jarinya, Pak. Hadirin sekalian, bayangkan Al-Quran memberikan contoh yang sangat detail, yang sangat rinci. Wa qatta'na, toknya itu ada tasydid. Artinya apa? Mereka mengiris jari itu bukan sekali, tapi berkali-kali, berulang-ulang.
Kalau kita mungkin kita lagi pegang pisau, lagi ngiris apa itu, kemudian kena tangan kita, mungkin kita langsung refleks, kita langsung tarik Pak, karena kesakitan, karena sadar. Nah, ini mereka tidak sadar. Bahkan di dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan akbar nahu di situ, respon mereka di situ, istri-istri dari pejabat ini ketika melihat Nabiullah Yusuf, ada yang seketika pingsan, ada yang tiba-tiba haid, padahal belum waktunya. Ngapa hormonnya langsung berubah Pak? Tidak biasanya nyingok manusia cak ini. Bahkan ada yang meninggal di tempat. Oh, Masya Allah. Wa qulna hasya lillah. Kata mereka, ma hadza basyara. Oh, ini bukan manusia ini. Kata mereka, oh ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Oh, ini caknya malaikat ini. Jadi mereka yang tadi menggosip, menggibah Siti Zulaikha akhirnya merasakan, mereka menyaksikan secara langsung apa yang dialami oleh Siti Zulaikha, dan itu luar biasa. Cak itu kegantengan Nabiullah Yusuf digambarkan oleh Al-Quran, benar-benar ganteng. Ini seperti itu. Nah, itu baru Nabiullah Yusuf. Cak mana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berkaitan dengan ini dikabarkan atau diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, anna ashab Zulaikha, seandainya istri-istri pejabat yang kemarin diundang oleh Zulaikha yang terpesona dengan Nabiullah Yusuf, seandainya mereka semua itu ra'aina jabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya yang mereka lihat bukan Nabiullah Yusuf, tapi yang ada di hadapan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita terbayang Pak ya, bagaimana kondisi suasana saat istri pejabat mengiris-iris jarinya, ada yang pingsan, ada yang meninggal di tempat, ada yang tiba-tiba haid karena kaget, dan mereka mengatakan ini Nabiullah Yusuf adalah malaikat. Kita bisa bayangkan suasana itu Pak ya. Bagaimana ini fenomena namanya. Nah, kata Sayyidah Aisyah, itu belum seberapa. Yang mereka lihat baru Nabiullah Yusuf. Seandainya yang mereka lihat adalah suami saya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la atharna taqti'al qulub 'alal aidi. Kata Sayyidah Aisyah, maka yang teriris-iris bukan lagi jarinya Pak. Kalau teriris-iris jari itu masih fisik. Kalau kita nyingok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpisah dengan beliau, maka yang teriris-iris bukan lagi jari, tapi hati kita teriris-iris. Kita pernah Pak dekat dengan wong, nyaman sama wong, cocok dengan wong, kita sudah akrab, tiba-tiba harus berpisah, itu udah enak hati kita Pak. Atau kalau budak-budak muda ini lagi mengejar dambaan hatinya, ditolak, udah enak, itu bisa stres itu. Nah, itu diantara cara Allah sayang dengan kita adalah dengan merahasiakan ketampanan Rasulullah kepada kita. Kita tidak diizinkan untuk bisa menikmati ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapa? Agar hati kita tidak teriris-iris Pak, agar kita tidak sakit hati. Kita boleh rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita belum ketemu lagi rindu, apalagi sudah nyingok wajah beliau. Bahkan Syekh Zakaria Al-Ansari sampai mengatakan menahan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik wafat, lebih baik mati daripada harus menahan rindu dengan Rasulullah. Ngapa? Karena begitu sakit Pak. Tidak bisa, tidak mampu untuk menahan rindu dengan Rasulullah, itu tidak mampu. Jadi kalau ada yang nanya, ngapa Rasulullah itu wajahnya beberapa sahabat tidak pacak nyingok wajah Rasulullah, cuman sahabat-sahabat tertentu ngapa kita dilarang atau diharamkan melukis wajah Rasulullah? Kita dilarang Pak melukis wajah Rasulullah, haram. Bahkan dilukis oleh pelukis terbaik sedunia, yang dia melukis dengan lukisan yang terbaik, mengusahakan gambaran terbaik untuk menggambarkan Rasulullah, tetap haram. Ngapa? Karena kata para ulama dianggap tidak mewakili sedikit pun keindahan Rasulullah dan dianggap membatasi ketampanan atau keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisanya kita nyingok Rasulullah adalah bukti kasih sayangnya Allah untuk kita. Agar apa? Agar hati kita tidak terlalu sakit, tidak teriris-iris hati kita. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, bahwa kata beliau,
lam yadhhar lana tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja ida Allah tampakkan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajahnya beliau kepada kita sengaja. Ngapa? Li'annahu law dhahara lana tamamu husnihi, seandainya kita bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama ataqat ayununa ru'yata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada mata yang sanggup menampung keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kita baru bahas fisik, Pak, baru bahas ciri-ciri beliau. Kita belum bahas ajaran-ajaran beliau. Yang kalau kita bahas, tambah ini lagi, kita tambah kagum lagi. Masya Allah, beliau itu terkenal dengan jabrul khawatir, tidak pernah nyakiti hati wong, Pak. Kita kasih contoh, Pak, ya. Nabi Muhammad itu pernah dalam satu hidangan dengan banyak sahabat, lagi makan daging unta. Pak, hadirin sekalian, tiba-tiba mohon maaf, tiba-tiba ada bau kentut, ada aroma yang tidak enak. Kata sama sahabat itu dicari, Pak. Oh, kamu nih, mana ayo pikir-pikir ngentut di depan Rasulullah, jangan cak itu. Akhirnya dicari, Pak, sumber itu, Pak. Ya sama lah kalau kita lagi ngumpul, tiba-tiba ada bau udah enak, kita cari sampai dapat. Kemudian ada sahabat yang nyeletuk seperti ini. Oh, tidak usah repot-repot, tidak usah dicari, tidak usah, ketahuan dewek. Kaget kan sebentar lagi kan azan, sebentar lagi sholat. Kita tunggu siapa yang ngambil wudhu, berarti dia yang pinter juga sahabat ini. Tidak usah repot-repot, tunggu baik kaget siapa yang ngambil wudhu, Pak. Didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, pinter juga kawan ini. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat cak mano, enak apa tidak? Enak ya Rasulullah. Makan apa tadi? Daging unta ya Rasulullah. Makan galo dak? Makan ya Rasulullah. Oh, kata Rasulullah, siapapun yang tadi memakan daging unta ngambil wuduk galo. Oh, sahabat langsung protes, ya Rasulullah, daging unta tidak batalkan wuduk ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ambil wuduk galo, kata urusan. Aku juga ngambil wuduk, kata Rasulullah. Biar adil, ngambil wuduk galo. Bayangkan, Pak, itu beliau lagi menjaga hati seseorang yang lagi diteror, Pak, lagi dicari-cari itu. Hatinya tidak nyaman itu, hatinya gelisah itu. Diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak, Pak, kita cari sampai ketemu, Pak. Sampai dapat itu, cak mano caranya sampai dapat. Kalau tidak ketemu wongnya kita sumpahi bareng-bareng. Ya Rasulullah tidak seperti itu. Ini mulia sekali akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Pak. Dan ya kita itu bisa cinta dengan beliau, ya kalau kita galak kenal dengan beliau. Cak mana galak kenal dengan beliau? Hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim. Dan kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ada di antara perkara yang paling membuat Rasulullah itu gembira. Jadi, Pak, kita ini bisa nyenengi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa. Nah, kata beliau, di antara yang paling menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadir ke majelis-majelis ilmu. Itu kalau kita hadir ke majelis-majelis ilmu, kita sedang dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insya Allah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cak mana cara untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Paling tidak yang paling sederhana adalah banyak-banyak solawat kepada beliau. Itu paling sederhana. Siapapun bisa melaksanakan, sudah laksanakan. Ya, ada solawat yang panjang baca, tidak bisa yang panjang yang pendek baca. Sallallahu ala Muhammad, solawat Jibril, Pak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kalau dibaca 1000 kali, Pak, 15 menit. Ngapa kita jarang mengamalkan? Karena dalam bayangan kita 1000, banyak nian 1000, lama nian caknya. Ngapa ada pikiran seperti itu? Karena belum dicoba. Sallallahu ala Muhammad. Guru kami ngajarkan kalau kita nak ngamalkan salawat Jibril ini, mulai dari salawat yang lengkap dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, baru sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Seperti itu. Atau mulai dengan salawat tibil qulub, mulai dengan salawat asyril, baru yang kedua dan seterusnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Seperti itu, Pak. Apalagi hari Jumat.
Ngapa? Karena hari Jumat itu amal kita ditampakkan kepada Rasulullah dan kepada wong tua kita yang sudah meninggal. Makanya kita dianjurkan untuk banyak bersolawat dan baca Yasin, ngirim Fatihah, ngirim hadiah kepada keluarga yang sudah meninggal. Kalau Senin sama Kamis itu dilaporkan kepada Allah, kalau Jumat itu dilaporkan kepada Nabi dan kepada wong tua dan keluarga kita yang sudah meninggal. Coba sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, itu ada hadisnya. Jadi basing be wong yang galak ngomong tahlilan yasinan bin abin ayat itu basing be itu. Jadi seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biar kita semangat sholawat kepada Rasulullah, barangkali ini ada pesan dari ada riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uksirus salata alaika, fakam aja'alu laka min salati?" Faqala ma syi'ta. Kan kita kalau doa itu kan harus ada solawat, Pak. Hati-hati, jangan sampai doa tapi tidak baca solawat dan tidak baca alhamdulillah. Kalau doa itu, Pak, mulai dulu, awali dulu dengan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala. Itu adalah belangko, Pak. Itu stempel untuk kabul itu. Kalau tidak kata itu percuma doa kita, kira-kira seperti itu. Nah, kata Ubay bin Ka'ab, Sayyiduna Ubay bin Ka'ab, sahabat ini, "Ya Rasulullah, kan kami kalau doa harus ada solawat. Pertanyaan saya adalah berapa banyak kadar solawat yang harus dibaca di dalam doa?" Kata Rasulullah, "Masyita, terserah kalian." "Ar-rubu' ya Rasulullah, apakah 1/4 ya Rasulullah? 25%. Kata Rasulullah, "Masyita, fa in zitta fa huwa khairun laka." Terserah, tapi itu bagus. Tapi kalau nak lebih bagus lagi, tambahkan. Akhirnya kata Ubay bin Ka'ab, "Ya Rasulullah, setengah ya Rasulullah, 50%. Bagus, tambahkan lagi." "Ya Rasulullah, 3/4 ya Rasulullah, 75%. Kata Rasulullah, "Bagus." "Cukup?" "Tidak, tambahkan lagi." "Ya Rasulullah, kalau cak itu caranya ya Rasulullah, setiap kali aku punya keinginan, setiap kali aku punya hajat, setiap kali aku berdoa, aku ganti semua doa dengan bersolawat kepada engkau." Apa kata Rasulullah? "Idzan," oh kalau cak itu, "tukfa hammaka wa yufaru laka dzambuk." Kata Rasulullah, oh kalau cak itu lebih bagus. Bahkan jangankan yang terucap, yang tersirat di hatimu pun akan dikabulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Isa, hadza hadisun hasanun sahih. Ini hadis yang hasan dan hadis sahih. Kami tutup dengan satu hadis, mudah-mudahan menggugah hati kita. Diriwayatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kata ulama tafsir, perhatikan ayat ini. Yu'tika pakai fi'il mudhari, artinya tidak katik batasan. Apa yang ingin disampaikan Allah, Muhammad, sampai kapanpun apa yang kau pinta akan aku berikan. Sampai kapan? Fatardo, sampai engkau redo, sampai engkau puas. Makanya Rasulullah nyimpen satu doa, Pak, sampai sekarang, doa andalan. Apa? "Ya Allah, benar dak engkau sayang dengan aku?" "Benar ya Muhammad." "Kalau cak itu aku minta bukti ya Allah." "Ngapa? Aku dak pengen, aku dak ridho ada umat aku yang masih tersisa di neraka." Tapi hati-hati, Pak, nyampaikan hadis ini kadang-kadang bikin wong males, Pak. Oh biarlah tidak sholat kagak masuk surga juga. Oh ini dengarnya setengah-setengah ini. Dari awal sampai akhir tidur, pas bangun di bagian situ. Nah, jadi ada cerita, Pak. Rasulullah sudah wafat 3 hari. Qadima alaina a'rabi ba'dama dafanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salasati ayyam. Kata Sayyidina Ali, kami lagi berduka. 3 hari Rasulullah wafat, kami terus memandangi kubur beliau. Bayangkan, Pak, ini sahabat terpukul, benar-benar terpukul, Pak. Kita kehilangan Kiai Nawawi, kehilangan ulama-ulama kita, terpukul gitu. Ini sahabat kehilangan Rasulullah, Pak. Akhirnya dipandangi terus makam Rasulullah. Tiba-tiba setelah 3 hari ada wong A'rabi yang datang. Farama binafsi ala qabri Rasulillah. Dia langsung nyampakkan badannya ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Langsung dicampakkan, Pak. Wa hatha ala ra'si min turabi. Kemudian dia histeris, Pak.
Dia ambek itu tanah-tanah di kubur itu dilemparkan ke badannya dewek, Pak. Benar-benar dia terpukul dan histeris dengan wafatnya Rasulullah. Apa katanya? Faqala qulta ya Rasulullah fasami'na qaulak ya Rasulullah. Kenapa engkau cepat sekali pergi ya Rasulullah? Engkau pernah menyampaikan sesuatu dan demi Allah saya mendengar. Saya ingat ya Rasulullah. Apa? Wa kana fima anzalallahu alaik. Engkau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, pesan Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ya Rasulullah, aku ingat ya Rasulullah. Tapi engkau sudah pergi. Cak mano dengan janji engkau ini ya Rasulullah, masih berlaku apa tidak? Rasulullah nyampaikan ayat, Pak. Seandainya mereka zolim, seandainya ada umat-umat Rasulullah yang zolim, kemudian dia datang kepada Rasulullah dan minta maaf kepada Allah di depan Rasulullah, dan Rasulullah bantu untuk mengistighfari orang tersebut, maka dosa-dosanya akan Allah habiskan. Ini sahabat ini Arabi ini, dia menangis, Pak, histeris. Ya Rasulullah, aku ingat ya Rasulullah, tapi sayangnya aku telat ya Rasulullah. Aku sadar setelah engkau wafat ya Rasulullah. Rasulullah, cak mano ini ya Rasulullah? Apakah janji ini masih berlaku hai Rasulullah? Terus, Pak, dicampakkan badannya, dilempar-lempar di tanah itu. Apa yang terjadi setelah itu? Waqad zalamtu nafsi wa ji'tuka tastaghfiruli. Ya Rasulullah, dosa aku sudah begitu banyak. Sekarang aku sudah datang ke sini, tapi engkau sudah tidak ada ya Rasulullah. Fanudiya minal qabr. Kemudian ada suara dari dalam kubur, Pak. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Fanudiya minal qabr. Ada jawaban dari dalam kubur. Kubur siapa? Kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu qad ghufira laka. Wahai Tuhan, wahai sahabat, sesungguhnya Allah sudah mengampuni dosa-dosa engkau. Sesungguhnya Allah sudah mengampuni dosa-dosa engkau. Rasulullah sudah tak katik, Pak. Tapi janjinya Rasulullah sampai hari kiamat masih berlaku, Pak. Masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapa? Karena Rasulullah adalah orang yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapa? Karena Rasulullah adalah hamba yang paling ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen Allah ridho dengan kita, maka rumusnya kita dulu yang harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kami pesan pertama sholawat, dan ini gampang, Pak. Sholawat itu adalah ibadah yang tidak terikat rukun dan syarat. Kita bisa sholawat kapanpun dan dimanapun, ya. Sambil begawi sholawat, sambil ngapu-ngapuin sholawat, ya Pak. Kemudian yang kedua, amalkan semaksimal mungkin sunnah beliau. Kalau kami mengartikan sunnah, Pak, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Bukan tidak apa-apa, rugi kita sudah tahu tapi tidak kita gawikan. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya peringatan Maulid Nabi, dengan adanya bulan Maulid ini, dan semangatnya umat Islam memperingati Maulid ini, mudah-mudahan menjadi momentum, menjadi kesempatan bagi kita, hati kita digerakkan oleh Allah untuk lebih ingin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya setelah kenal, kita akan cinta dan kita akan ikuti teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Banyak kekurangan kami mohon maaf, dan kepada Allah kita mengharapkan ridho dan maghfirahnya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin maqbulah. Silahkan disebut hajatnya masing-masing. Iqdi hawaijana baligh maqasidana liridha ilmi syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi
وصحبه أجمعين. الحمدلله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم حرر المسجد الأقصى وإخوتنا المسلمين وإخوتنا المواطنين المجاهدين في غزة وفي رفح فلسطين من اليهود المعتدين من أعداء المسلمين من كيد الكائدين، وارزقنا والمسلمين صلاة في المسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدين نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. الله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.